Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait perbedaan jenis inverter high frekuensi, low frekuensi, serta kenapa kami hanya menjual inverter low frekuensi. Pertama-tama kita sampaikan dulu kelebihan dari inverter hybrid high frekuensi atau yang biasa disebut inverter hybrid transformerless. Sebenarnya sih pakai trafo juga tapi kecil-kecil. Yang pertama adalah canggih, banyak sekali fitur-fiturnya, antara lain bisa paralel untuk menambah power, bisa bekerja tanpa baterai, dan bisa bekerja sama dengan PLN atau combine. Kemudian tetap mampu juga untuk menyalakan beban-beban induksi, jadi bukan hanya inverter low frekuensi saja yang bisa, inverter high frekuensi hybrid transformerless pun mampu, terutama apabila powernya cukup melebihi dari beban. Kini sudah makin canggih inverternya, sudah sampai generasi keempat. Kemudian efisiensinya tinggi, ini bisa selisih 10% dari efisiensi inverter low frekuensi. Kemudian bobotnya juga ringan sekali, bisa sepertiga dari bobot inverter low frekuensi. Kemudian harganya juga relatif murah untuk power yang sama dibanding inverter low frekuensi. Kemudian inverter hybrid low frekuensi bisa pakai trafo kotak atau trafo donat atau biasa disebut trafo toroid. Menurut saya hanya satu keunggulannya, yaitu konstruksinya sederhana. Untuk yang lain-lain lebih banyak keunggulan di inverter transformerless. Jadi konstruksinya sederhana sehingga apabila bermasalah lebih mudah untuk diperbaiki. Kita akan cek. Jadi konstruksinya sederhana sekali, hanya ada 3 bagian, yaitu trafo, ini inti dari inverter ini, kemudian papan atau board inverter, serta papan untuk SCC, bisa MPPT, bisa PWM, tergantung paket yang dibeli. Untuk inverter kecil seperti ini, papan dari inverternya hanya satu papan ya, hanya satu board. Maaf, ada 2, ini termasuk papan controller kecil ini. Kalau untuk inverter yang wattnya besar, power besar, biasanya papan inverternya ada 2 tingkat. Satu tingkat buat MOSFET dan sinknya, serta satu tingkat lagi untuk papan controller serta papan untuk trafo kecil dan relay ATS. Jadi kalau inverter ini bermasalah, bisa hanya MPPT saja atau bisa inverternya. Ini tidak perlu mengirim satu paket untuk diperbaiki, cukup copot bagian yang rusak. Misalnya MPPT-nya rusak, copot saja MPPT-nya, inverter masih dapat bekerja untuk melayani beban. Mungkin sementara bisa diganti dengan SCC 50 ribuan. Atau kalau inverternya bermasalah, SCC masih tetap dapat bekerja untuk mengisi aki, board inverter dapat kita copot lalu kirim untuk diperbaiki. Bila membeli di toko kami dan masih masa garansi, silahkan kirim board inverternya saja. Cukup copot, ada 4 baut ke body, 4 baut ke kabel aki dan trafo, serta beberapa kabel data. Tidak sampai 5 menit sudah copot papan ini, tinggal dikirim ke kami untuk kami perbaiki atau ganti baru apabila masih masa garansi. Atau kalau nanti diperbaiki di ahli servis lokal pun bisa. Biasanya hanya MOSFET yang konslet atau resistor SMD-nya atau
transistor atau elko dan sebagainya. Jadi cukup mudah perawatan untuk inverter low frekuensi seperti ini. Jadi walaupun masih banyak keunggulan inverter hybrid high frequency transformerless, tapi inverter low frekuensi yang konstruksinya sederhana ini masih layak untuk dimiliki karena kesederhanaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.